Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Minggu ketiga ini terkait dengan machine learning. Machine learning, bagaimana melakukan prediksi ya. Saya nanti akan mulai dari konsep dasar. Ya. Jadi kita tidak akan ya. Mungkin bisa. Jadi kalau Anda sudah mendaftar ke DataCamp ya, Anda bisa mendapatkan akses ke banyak kursus ya, interaktif course. Kalau terkait dengan machine learning ya bisa tinggal dicari saja kata kuncinya machine learning. Kemudian teknologinya apakah mau pakai R misalnya. Nanti akan ada banyak mulai dari yang basic ya, intermediate sama advance. Ini untuk ke learn. Kemudian ada praktis ya. Praktisnya di mana ya? Nah, ini praktis. Jadi misalnya terkait dengan R, machine learning, praktisnya ready for. Misalnya di sini ada working with machine learning with R. Ini praktisnya. Bagian latihan. Jadi dia ada beberapa pertanyaan, kemudian kita mengisi, nanti kalau benar ada nilainya, kemudian nanti ada nilai minimum ya. Ini untuk melatih pemahaman kita terkait satu tema ya, machine learning with caret in R. Kalau untuk learn-nya jadi bukan di praktis ya, di courses. Ini machine learning with R ya, sebagai contoh. Nanti akan ada video, kemudian nanti setelah video ada latihan di sini. Di latihan di sini sebisa mungkin kita tidak meminta kisi-kisi ya jawabannya apa atau langsung show answer. Nah, ini bisa sih. Kita belajar mengingat ya, memorizing. Tapi selanjutnya ya kita harus balik lagi untuk melatih ya, atau menggunakan yang praktis tadi. Jadi silahkan nanti ya Anda belajar sendiri ya. Maksudnya saya di sesi ini akan mengantarkan konsep dasarnya seperti apa sih machine learning itu. Kemudian kalau misalnya klasifikasi menggunakan supervise itu kita bisa menggunakan machine learning. Misalnya mangrove, spesies apa dan sebagainya. Atau hubungannya mangrove dengan biomasa. Itu berarti regression ya. Di machine learning itu ada
supervise ya, atau classification atau regression atau satu lagi apa ya saya segmentasi. Saya akan tunjukkan contoh ya. Jadi oh ya, nanti nah setelah itu minggu depan sepertinya minggu depan nggak bisa ya saya. Ada mana ya sini? Real world project. Real world project ini tidak ada mana real world project data camp. Oh, kok cleaning data sih? Yang mana ya si nah ini misalnya ya. What is your heart rate telling you? Jadi ada bahan bacaan ada ya. Introduction prerequisite-nya introduction to tidyverse, kemudian hypothesis testing in R. Nanti kita diberikan data kita bisa mengolah nanti di sini ya. Mengolah kemudian nanti submit. Bahan bacaan di sini ada juga di resources, kemudian petunjuknya ya bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan real world project ini. Kalau Anda jadi mungkin bisa berdua gitu ya supaya bisa berdiskusi kemudian menyelesaikan kasus-kasus di dunia nyata ini. Misalnya kalau hanya R ya, nah di sini identifying flight duration trends in air travel. Kemudian bagaimana cara kita menilai efektivitas dari satu pengobatan tertentu. Ini adalah kasus dunia nyata ya. Jadi Anda saya harapkan berlatih menggunakan yang ada di sini. Kemudian untuk tugasnya Anda mencari real world project dengan data yang open data ya. Kemudian melakukan analisis yang mirip. Kemudian ini mah ini will guide you. Saya baru lihat nih code along sini. Kayaknya sih gini ya, apa? Start code along. Oh. Ya, ini bagus juga nih. Oke. Ada pertanyaan? Kalau Anda mendengar kata machine learning, apa yang Anda
Bayangkan, apa yang harus Anda persiapkan? Mesin berapa? Data. Terus datanya di berapa? Algoritma. Kalau misalnya kita ingin menduga peluang seseorang menderita diabetes, kira-kira data apa yang dikumpulkan? Hmm? Parameter atau variabel? Parameter atau variabel? Anda tuh nebak. Apa bedanya parameter dengan variabel? Parameter keberhasilan dari sebuah program adalah apabila misalnya himpunan nih menyelenggarakan program. Parameter keberhasilan dari sebuah program itu kan bisa disusun macam-macam ya. Yang minimal adalah paling tidak programnya berjalan. Kalau kita set parameter keberhasilan program adalah paling tidak pesertanya 40 orang. Kalau misalnya hanya 3 orang gitu, berarti gagal. Itu parameter. Tapi variabel keberhasilan dari satu program adalah misalnya apa? Intensitas promosi ya. Jadi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan satu program adalah promosinya gencar atau ada insentif ya. Bagi yang mengikuti kegiatan diberikan uang saku. Nah, ini saya yakin ada 200 orang tuh yang daftar tuh. Satu hari dikasih insentif 200.000. Saya yakin mereka mau suka tidak suka akan datang. Jadi ada variabel-variabel ya. Atau variabel misalnya eh, materinya, ya materinya menarik gitu. Kalau materinya dianggap tidak menarik, ada kemungkinan dia tidak berhasil kan. Jadi variabel itu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sesuatu. Tapi kalau parameter itu sudah dihitung tuh thresholdnya berapa. Jadi umumnya sih terbalik-balik ya. Ini parameternya ini, padahal sebenarnya yang kita bicarakan adalah variabel. Apa kira-kira variabel yang berhubungan dengan kemungkinan terjadinya ada seorang nih, saya gitu. Berapa persen sih peluang saya menderita diabetes? Apa variabelnya apa? Kira-kira konsumsi apa? Gula. Oke. Misalnya eh, peluang menderita konsumsi ini variabel ya. Gula. Apalagi kira-kira?
Genetik ya, apakah orang tua, misalnya orang tua penderita atau turunan atau genetik ya. Apalagi kira-kira? Hmm? Obesitas ya. Umumnya yang berat badannya berlebih, peluang DM-nya lebih tinggi. Apalagi? Gaya hidup tuh gimana? Kayak suka suka dugem. Ya, konsumsi gula gaya hidup juga kan? Kan harus jelas gaya hidupnya yang mana nih? Olahraga ya. Berapa menit ya? Menit of exercise misalnya. Kayak Pak Sabri kan makannya bisa 3 piring gitu ya. Makanya jumlah nasinya 3 piring, bukan piringnya 3 gitu dimakan. Tapi tidak obesitas ya, tidak diabetes ya karena olahraganya ekstrim kan, untuk menghabiskan cadangan gulanya itu minute of exercise-nya bisa 1,5 jam lari ya. Apalagi kira-kira? Kalau tidur ngaruh nggak ya? Saya nggak tahu. Jadi kurang tidur itu berpengaruh ke ya. Nah, kelebihan dari mesin learning ini, walaupun kita belum tahu belum tahu pengaruh dari variabel tersebut berpengaruh atau tidak, kita dapat masukan. Jadi misalnya waktu tidur ya, maka 5 jam, 7 jam. Ini bisa jadi ada hubungannya dengan fitness ya. Kalau sering begadang, kemudian minum teh kota terus, duduk terus, nggak pernah olahraga, ada turunan. Teorinya, peluangnya besar untuk menderita diabetes. Oke, ini ada berapa ya? Anggap aja kita cukupkan ya. Bisa jadi faktornya akan ada lebih banyak ya, tapi kita terkait dengan prediksi ini kita pilih 5. Nah, setelah kita tahu variabel yang berpengaruh, apa yang kita lakukan? Analisis. Oh, coba analisis. Apa yang dianalisis? Kenapa? Mencari data. Sekarang mencari datanya bagaimana? Batas aman, misalnya threshold ya. Oke, ini mendetilkan variabel. Jadi nanti pertanyaannya, kalau misalnya kita tanya berapa konsumsi gula, berapa sendok? Ada yang menjawab 1 hari 1 sendok, ada sendok semen gitu. Sendok teh 1, 2, 3, 10. Atau kita mau buat binary, pertanyaannya lebih dari 10 sendok teh misalnya, itu yang dianggap sebagai trigger misalnya. Pertanyaannya, jawabannya ya atau tidak. Atau Anda bikin rentang, tidak sama sekali misalnya, kemudian di bawah 5 sendok teh, kemudian antara 5, itu bisa macam-macam ya. Terus apa yang harus Anda lakukan? Berapa orang? Bagaimana memilih sampelnya? Sembarang? Boleh nggak?
Anda ke Stadion Undip tuh sedang ada Pomnas ya. Langsung sembarang aja. Set, 500 orang atau 100 orang. Di statistik satu kan sudah belajar ya bagaimana memilih sampel. Nah, ini ada 5 variabel nih. Berapa sampelnya, bagaimana mencari sampel. Karena ini nanti akan berkaitan dengan modeling. Jadi ada, nah, sebagai kata kunci ya, ada imbalance dataset. Sebagai gambaran, kalau misalnya mengambil data secara acak, boleh ya, karena itu by default adalah pilihan yang paling mudah kan di statistik kan. Anda misalnya punya nomor mahasiswa, name gitu, Anda random aja saat nanti dapat kemudian ditanya. Tapi kemungkinannya yang random ini adalah orang-orang yang bisa jadi orang tuanya bukan DM, semua bukan DM. Atau sebaliknya, orang tuanya DM. Karena kan genetik paling besar ya ininya pengaruhnya. Itu baru dari satu variabel. Kemudian kalau secara acak, apalagi kalau misalnya ternyata semua sampel tidak memiliki orang tua yang menderita diabetes, nah ini akan lebih susah lagi. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu harus difikirkan ya, pertimbangan dipikirkan. Bahasanya gimana sih? Memilih. Jadi gini, mungkin kalau ini memang susah sih ya. Kalau kita melakukan observasi, ini contoh kasus yang saya lakukan ya. Jadi ada fase tanaman padi, ada fase tanaman padi 1 sampai 6. Kalau ini flooding, ini vegetatif 2. Ya, sebelum panen. Bukan. Kalau sebelum panen 5. Ini 5, kalau 6 ini bra, ya. Nah, dengan menggunakan Sentinel-1, kami ingin mencari tahu kalau nilai backscatter sekian gitu, visible sekian, apakah dia fase 1, apakah fase 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya. Nah, pada saat survei, biasanya kan kalau satu musim tanam begitu, kan misalnya dia 1, ya mungkin di sana 2, tidak ada yang sudah panen kan. Biasanya satu hamparan kan begitu ya. Kalaupun berbeda tanggal penanaman, mungkin beda seminggu, beda 2 minggu, tidak beda berapa hari sih, 3 bulan ya. Ini ada yang baru tanam, di hamparan yang lain sudah panen, biasanya kan tidak ya. Sehingga pada saat survei akan terjadi kemungkinan imbalance data training ini. Walaupun ada metode untuk mengatasi data yang imbalance, tapi paling tidak kita sudah memperkirakan bagaimana mengumpulkan data. Bagaimana mengumpulkan datanya? Ya, Anda bisa menggunakan form, kemudian dari misalnya yang 1 ini saya buat nama variabelnya gula.
Ini variabelnya gen. Obesitas berarti apa? Tipe datanya apa kalau kita bicara obesitas? Kenapa? Ya, maksudnya ketika ditanya kamu berat badannya berapa, atau kita bisa secara visual ya melihat, oh dia obes nih. Datanya yang kita masukkan mau berat badan atau BMI atau cukup yes or no, obes atau tidak. Kenapa? Rentang berat badan. Ya bisa ya. Jadi kalau seperti itu maka akan semakin banyak sampel yang dibutuhkan. Ya. Karena kan mempengaruhi variabilitas dari sampel kan. Tapi kalau yes or no, kita bisa pilih tuh. Jangan sampai yang obes kita pilih 90% dari data. Obes 90% dari data, dia makan sedikit aja mungkin, apalagi obes, kemudian turunan orang tuanya diabetes, ya maka akan berpengaruh juga terhadap model kan. Jadi pilihan ya bagaimana mencari sampel itu akan sangat dipengaruhi dari tipe data. Jadi kalau kita ingin membangun model prediksi, kalau menggunakan data yang sifatnya apa? Rasio, ya ini semakin sulit ya modelingnya. Misalnya ini obes ya. Apalagi minute of exercise. Ada tidak standar berapa sih? 30 menit. Paling tidak sehari itu bergerak gitu. Atau jumlah langkah. Kita bisa turunkan minute of exercise ini dengan minimum step per day ya. Berapa? 4.000, 5.000, 2.500? Berapa? Sehari 10. Sehari 10.000. Banyak amat 10.000. Ada penelitian terbaru, kalau tidak salah sih minimum jadi, kalau dulu kalau nggak salah ya 5.000 ya. Ini cuma 2.600 apa? Ya terlepas dari literatur ya, kita anggap saja ada threshold di bawah dan di atas 5.000 kan. Berarti walking ya. Kemudian waktu tidur. Waktu tidur misalnya di bawah 7 jam atau di atas 7 jam. Ini sleep. Data ini kan pada dasarnya kita akan membuat tabel ya. Misalnya ini gula. Kemudian ini gen. Ini obes. Ini walk. Ini sleep. Jadi yang harus dipersiapkan untuk mesin learning, baik itu atribut ataupun raster ya, kalau pakai remote sensing adalah ada lagi nggak kira-kira ada yang kurang nggak? Bagaimana kita melakukan samplingnya? Untuk mengetahui apakah ada hubungan tadi konsumsi gula
bagaimana desain samplingnya. Sudah dipelajari belum di statistik ini? Mata kuliah statistik? Belum? Lupa. Ada dua cara. Ya. Cara yang pertama, Anda memilih sampel, ya, memilih sampel orang yang menderita DM dan tidak. Misalnya 50-50 ya, atau kurang lebih sama lah, 49-51. Tergantung dari strategi yang diterapkan kan, penguasaan bola ya, beda ya. 50-50, idealnya 50-50. Jadi Anda cari yang DM ya, dan yang DM 50 atau 100, yang non DM 100 juga. Kemudian Anda melakukan wawancara kepada penderita tersebut. Dari misalnya yang pertama DM nih nomor 1. Berapa konsumsi gulanya? Dapat. Berapa? Apakah orang tuanya apa? Penderita DM atau bukan? Misalnya ini 1. Kemudian Anda lihat dia obesitas atau tidak, misalnya tidak, 0. Kemudian minimum walking distance-nya, oh dia rutin rajin jalan ya karena nggak ada kerjaan. Kemudian oh dia cukup tidur. Jadi maka nanti akan kalau tadi pakai threshold ya, berarti ini konsumsi gulanya di bawah batas atau di atas batas misalnya. Kalau di atas misalnya 1. Sehingga nanti Anda akan banyak data kan? DM 1, 1, 0. Dari data ini ya, sebenarnya kita bisa berlatih nih. Bisa berlatih dengan data ini dengan menggunakan data dummy. Ya. Kita bisa generate bisa 1000 data ya. Kemudian dengan data tersebut kita akan melakukan modeling. Jadi yang tadi kita diskusikan adalah variabel ya, driving factors, variabel yang mungkin menyebabkan penyakit diabetes. Disebut dengan apa kalau di statistik? Titik-titik variabel. Dari I, independent variable ya, independent variable. Kalau DM-nya dependent ya, dependent variable. Atau kalau dengan huruf apa dia biasanya? Memang benar-benar lupa ini ya statistik ya. Ya, jadi memang sengaja ya kami desain untuk 2022 pertama sambil metodologi penelitian. Sebenarnya di dalam kuliah metodologi penelitian kan di review lagi tuh tentang statistik. Kemudian dengan ekstrakurikuler ini tujuannya mengingat kembali ya, mempercepat. Y ya, ya nggak?
Kalau ini berarti kan X1, X2, X3 dan selanjutnya. Untuk melihat variabel tersebut, Anda bisa melakukan apa? Yang klasik ya. Linear regression kan? Jadi hanya pilih nih DM dengan gula saja. Ini kalau misalnya datanya continuous ya, kita bisa bisa atau binary bisa juga sih. Kalau banyak X, banyak variabel berarti multi linear regression. Itu statistik klasik. Kalau machine learning dia tidak seperti itu. Kalau regression kan by default kita ingin melihat grafik begini kan ya. Ini X, ini Y. Gimana? Apakah dia positif gitu ke atas atau menurun gitu ya. Jadi ada hubungan terbalik. Semakin sedikit konsumsi gula, maka kemungkinan menderita diabetesnya semakin kecil. Itu positif atau negatif? Positif ya. Tapi kalau semakin banyak konsumsi gula, kemungkinan menderita diabetesnya ya berarti plus ya. Kalau konsumsi gulanya sedikit, maka kemungkinan menderita diabetesnya sedikit ya. Kalau makin banyak. Berarti dia ada korelasi positif. Jadi machine learning ya apapun kita harus siapkan dulu tabel ini. Jadi di kelas sebelumnya kita ada bagaimana melakukan data cleaning, kayaknya kelewat ya. Jadi dari semua responden tersebut bisa jadi dia tidak mengisi nih yang gennya ini. Jadi kalau ada data tadinya 200, kemudian ada beberapa responden yang tidak mengisi salah satu kolom, katakanlah 10 gitu, dia not available begitu ya, atau dia lupa atau dia malu-malu begitu dan sebagainya, misalnya NA gitu tidak ada datanya, maka ini harus dikeluarkan ya dari data. Mungkin dari 200 ada 190. Di machine learning atau deep learning simple ya. Oh, pulang dulu, siap. Apapun datanya ya, Anda harus buat tabel yang siap olah. Jadi intinya kalau kita melakukan machine learning, apa yang disiapkan? Tabel. Tabel ini didapatkan dari mana? Dari pengumpulan data. Bagaimana kalau saya meneliti remote sensing, Pak? Machine learning prinsipnya bagaimana? Sudah pernah belum di remote sensing, machine learning pakai Z Saka gitu? Pernah? Mengerti?
Intinya apa? Kita ngapain itu pakai ZSAK itu? Klasifikasi. Hmm. Prinsipnya sama dengan ini nggak? Sama dengan yang saya jelaskan di sini nggak? Kenapa sama? Mirip karena dia kan ada beberapa klasifikasi atau variabel klasifikasinya yang dia masuk ke dalam dan terus dia itu kemungkinan itu kan sama juga kayak X1 itu dari yang Pemukiman X1. Nah, lo. Oke, saya buat tabel baru ya. Kalau klasifikasi itu adalah kelas hutan, kelas sawah, apalagi build up itu Y atau X. Z Pak. Y. Yakin? Kan tadi saya katakan ya, apa machine learning itu ada classification, ada regression, ada satu lagi segmentasi. Ini segmentasi sama klasifikasi ya mirip sih, tapi dia kalau segmentasi belum tentu dia mengkelaskan ya. Jadi meng apa objek-objek yang digital numbernya mirip di satu kelompokan. Belum tentu segmen yang satu dengan segmen yang lain berbeda kelas. Bisa juga sama. Jadi ini dari segmentasi baru kita melakukan klasifikasi. Klasifikasi yang paling sederhana kan binary ya. Apa maksudnya binary? Misalnya saya ingin mengkelaskan vegetasi dan non vegetasi. Udah, vegetasi non vegetasi. Maka sama seperti yang di sini kan, yang DM ini kan 1 dan 0. Kalau vegetasi dia 1, non vegetasi 0. Tapi klasifikasi bisa juga multi kan? Tadi sawah, hutan, build up, apalagi water ya. Artinya ini adalah Y kan ya. X-nya apa? Nilai spektral. Nilai spektral seperti apa? Jadi kita akan menggunakan machine learning untuk melakukan klasifikasi. Ini adalah kelas ya. Hutan misalnya 1, sawah 2, build up 3, water 4. Nah, ini aja lah, cukup lah. Berland lah, Berland sama Berland 5. Apa? Spektral tuh reflektansi, ada berapa banyak nilai reflektansi? Kalau di sini ada kolom, maka saya akan memberikan nama kolom ini apa?
Ya nggak? Bisa seperti ini. Atau yang berpengaruh terhadap pendeteksian vegetasi adalah NDVI. Yang berpengaruh terhadap pendeteksian air adalah NDWI. Yang berpengaruh terhadap bangunan NDBI. Ada bisa berapa variabel di sini? Banyak ya, sebanyak-banyaknya. Nah, kalau menggunakan metode statistik biasa, ini akan sulit nih, saking banyaknya variabel. Nah, dengan mesin learning, pada dasarnya ini semua menjadi variabel. Ya. Ini adalah yang akan diprediksi. Mekanismenya seperti apa? Bagaimana kita mendapatkan tabel ini? Kalau di remote sensing, kalau tadi kan dengan survei misalnya, kita punya data tabular yang akan kita prediksikan berapa persen peluang seseorang menderita diabetes atau tidak. Kalau remote sensing, caranya bagaimana supaya kita memperoleh tabel ini? Data apa yang harus kita kumpulkan pertama? Ya, kebanyakan dari kita tahu caranya. Pokoknya kalau mau melakukan ZHK gini, klik, selesai. Ketika ditanya konsepnya bagaimana, belum paham. Jadi ini adalah konsepnya. Gimana? Trending pixel. Trending doang. Trending saja. Sebelum ke sana, apa yang harus kita persiapkan? Iya, gitu. Kalau di DM ini, variabel tersebut kita kumpulkan dengan bertanya kan, atau dengan data tabular yang lain lah. Kan ini sudah jelas ya, ada B1, B2, B3 dan sebagainya, artinya kalau di remote sensing yang harus kita kumpulkan citranya ya. Ini B1, B2 dan selanjutnya ini bisa sampai 20, 30, 100 dan sebagainya. Kemudian apa yang harus dikumpulkan? Di data training. Jadi tabel ini akan bisa terjadi apabila kita ini ada sampel nih di sini. Ini B1, maka sampelnya di sini. B2 di sini, B3 ini juga kan? Kalau misalnya ini nilainya 20, ini nilainya 30, ini nilainya 40, maka kita mengisi kan begini ya. Ya, jadi selama ini kita tidak pernah tahu gitu ya, mekanisme di belakang layarnya seperti apa. Yang kita tahu, kita siapkan data remote sensing sekian layer, kita punya data training sample,
Klik pakai random forest, pakai SVM, pakai apa lagi sih? Ada 4 ya kalau nggak salah ya. Untuk pakai ZSAKA ya mesin learningnya sebenarnya ada banyak sih. Ada SVM, ZSAKA, lupa saya. Pokoknya banyak lah. Macam-macam model mesin learning. Random forest, SVM, XGBoost ya, dan macam-macam. Ya intinya, ketika kita point sampling tools, pada dasarnya kita mengumpulkan data berupa tabel. Nah, baru selanjutnya seperti yang Anda sebutkan tadi, kalau dia ada katakanlah 200, ini ada macam-macam nih. Ada yang misalnya jadi 90 10. Nah, 90 ini dibagi lagi 70 30% dari 90 ya. Jadi kalau 10% dari 200 berapa? 20 ya. Berarti ini ada 20 sampel. Kemudian 90 dari itu kan 180 ya. 180 biar gampang lah ngitungnya. Ini 80 20. Berarti 18 kali 8 berapa? 64. Berapa ini? 8 4 6 154. 154 ini berapa? 174 berarti 26 ya. Kemudian Anda gunakan ini untuk training, ini untuk validasi, ini untuk testing. Kebayang? Nah, yang perlu diingat adalah pada saat kita melakukan pemilihan data ini, kita harus terapkan seed ya. Ini kalau di saya lupa sintaksnya ya. Jadi misalnya ini 42. Random number-nya harus kita tetapkan. Random seed-nya kita harus tetapkan. Kalau enggak, ngaco dia nanti. Ketika kita lakukan training, modeling, hasilnya akan beda-beda nilainya. Ketika melakukan machine learning, maka nanti dia akan menghasilkan satu objek binary ya. Atau ini satu model, satu variabel. Kalau di ini istilahnya apa ya? Pickle ya. Pickle begini atau ini kayaknya. Sederhananya seperti sebuah apa ya? Cetakan gitu ya. Sehingga ketika ada data baru, maka kita menggunakan template tersebut, cetakan tersebut untuk melakukan yang disebut dengan apa? Kalau di machine learning. Kalau bentuknya tabel, ya, kita balik lagi ke sini. Jadi ini kan sudah ada. Jadi pada saat kita melakukan training, nilai 01, 01, 01 ini sudah ada,
ya. Kemudian didapatkan modelnya. Nah, model ini akan digunakan ketika ada data baru. Di sini ada data, ada data, ada data, tapi tidak tahu isi yang dari sini. Jadi prediksi adalah menggunakan data baru dengan template yang ada untuk mengisi kolom yang ini. Apakah dia 1, apakah dia 1, atau dia 0. Kalau datanya semakin banyak ya yang DM ini, maka Anda bisa membuat satu aplikasi. Masukkan kebiasaan-kebiasaan Anda. Makanya kalau BPJS kan ada screening ya. Anda apakah sering merasa ini, sering begini. Kemudian nanti hasilnya itu terkait dengan DM ya kalau tidak salah ya. Anda punya potensi terkena DM. Itu machine learning dia. Sehingga, atau contoh lain, ada yang ikut asuransi selain BPJS, BPJS juga kan ada pertanyaan merokok ya. Ya. Mengapa asuransi itu selalu ada pertanyaan apakah Anda merokok atau tidak? Karena kalau merokok peluang sakitnya lebih tinggi dibandingkan yang tidak kan. Maka apa sih istilahnya kalau di asuransi itu? Apa nilai uangnya tuh? Lupa saya. Lupa. Atau misalnya Anda kalau di luar negeri ya, Sri Lanka kayaknya sudah ya. Saya tidak tahu di Thailand. Petani di Indonesia kan ada rencana juga kan. Bank Indonesia itu memberikan ada skema asuransi bagi petani. Jadi kalau mereka gagal panen maka akan diganti. Tapi ya ini ya menurut saya pribadi ya. Apakah ada perusahaan asuransi yang ingin rugi? Ada nggak? Tidak ada. Ketika berdasarkan kuesionernya dia mendapatkan peluang bahwa si kliennya ini, premi. Peluang sakitnya tinggi, maka preminya besar. Ketika dia ingin mengajukan asuransi sawah gitu, maka dia akan dihitung faktor-faktor resiko yang menyebabkan gagal panennya itu, apakah sering kekurangan air atau misalnya sering kurang hujan dan sebagainya, maka semakin besar variabel-variabel yang mendukung terjadinya gagal panen, maka premi yang dia harus bayarkan tinggi. Begitu ya, maksudnya logis kan ya? Tidak ada asuransi yang berperan sebagai dinas sosial. Pokoknya berapapun kerugian saya ganti gitu. Kecuali pemilik MU kali gitu ya. Duitnya jor-joran gitu walaupun gagal terus. Jadi analisis kalau tadi bukan tadi ya, minggu lalu ya saya sampaikan kalau Anda mau beli saham ya,
Itu kan peluang kan. Nah, bedanya dengan yang di sini, kalau ini hanya satu waktu. Datanya hanya satu waktu, T0 atau T1 saja. Tapi kalau kita mau buat kompleks ya, maka pertanyaannya, oh ini tadi saya baru surveinya baru saya sampaikan satu ya. Jadi Anda melakukan survei bertanya kepada orang apakah DM atau tidak. Kemudian Anda tanya sebelumnya. Desain yang lain adalah Anda memilih sampel 100 orang dan Anda amati orang tersebut selama bertahun-tahun. Jadi misalnya tahun 2020. Jadi desainnya itu misalnya berapa lama, misalnya 20 tahun atau 30 tahun. Kalau sekarang misalnya 2025, maka nanti 2 tahun berikutnya atau tiap tahun akan ditanya tuh pertanyaan yang sama. Jadi DM-nya itu pada orang yang sama. Jadi orang yang sama setelah sekian tahun. Ya, katakanlah nggak tahu triggernya mungkin kalau DM itu 40 tahun ya. Mungkin nggak? Biasanya ya setelah 40 tahun lah. Artinya misalnya dia surveinya pada orang 20 tahun, kemudian dia amati bertahun-tahun sampai umur 40 tahun. Maka dia datanya time series, maka hasilnya akan lebih bagus sebenarnya. Ini yang dilakukan di analisis saham kan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fluktuasi harga saham apa saja? Misalnya the Fed menurunkan apa? Kurs bunga di Amerika, apalagi ada banyak macam gitu. Intinya semua ya mau prediktif time series ya, data awalnya adalah tabel. Makanya kemampuan untuk membuat tabel yang siap digunakan itu menjadi sangat penting. Jadi kalau di industri itu data engineer. Data engineer menghasilkan data yang siap pakai gitu. Nanti akan digunakan oleh misalnya machine learning engineer atau oleh data scientist ya dan sebagainya. Kalau data tabel tadi bertujuan prediksi adalah mengisi yang di sini kan, kayak kalau yang raster prediksi itu apa maksudnya? Dengan menggunakan machine learning, menggunakan ZSAKA, kita melakukan prediksi. Maksudnya prediksi itu apa? Umumnya orang mengatakan prediksi itu adalah memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan kan. Tapi kalau prediction atau inference kaitannya dengan remote sensing apa pada dasarnya?
Apa? Kalau training sample, apakah di semua pixel? Tidak ya, namanya juga training sample, masa di semua pixel? Misalnya ini adalah kelas 1, kelas 2, warna kuning. 4 aja lah ya. Yang berwarna ini adalah, misalnya saya berikan ini ya, ini 1, yang kuning ini 1, 1, merah ini 2, 2, hijau 3, ini 4. Nah, katakanlah begitu. Prediksi itu artinya jadi dari data yang ini ya, kita dapatkan model, kita dapatkan satu objek ya. Kalau dalam bentuk filenya TensorFlow tuh apa ya? TensorFlow. Ya, kalau dia pakai TensorFlow ini ekstensinya TF ya kalau nggak salah ya. Atau ini pickle lah, anggap aja kita gunakan yang terminologi umum. Pickle. Pickle ini adalah satu file. Ini adalah model. Apa yang dilakukan pada dasarnya? Caranya? Seratus. Jadi kalau kita punya data baru, ya, jadi ini kan klasifikasi itu kan output ya. Output. Ini sederhananya begini. Tadi ada B1, B2. Model ini melihat ke sini ya, nilainya berapa? Bukan hanya satu, tapi semua kan. Dari banyak variabel tadi, dengan kombinasi tersebut, maka dia memprediksi, oh, pixel 1,1 itu adalah 1. Kemudian nanti dia pindah ke sini. Pixel 1,2 itu adalah 1 juga. Nah, ini yang disebut dengan prediksi. Jadi dia memperkirakan setiap pixel yang tidak ada sampelnya termasuk ke dalam kelas apa. Mudah kan? Jadi machine learning baik itu berupa data tabuler atau berupa image ya. Kalau menggunakan metode yang ini ya, belum ini apa CNN ya. Bukan convolutional neural network ya yang memperhatikan spasialnya, belum. Kalau itu lebih kompleks lagi. Jadi dia bukan hanya mempertimbangkan pixel tersebut, pixel 1,1, tapi dia juga mempertimbangkan apa yang ada di sekelilingnya. Dengan deep learning begitu. Ya idealnya akan lebih akurat, tapi processing time-nya akan menjadi lebih tinggi sehingga umumnya kalau deep learning menggunakan GPU. Terbayang ya, mudah ya sebenarnya ya. Anda selama punya datanya ya, dalam bentuk tabel, kemudian Anda bagi dua, yang satu dependent, satu lagi independent. Setelah itu Anda bisa bagi 3 ya, 90-10 misalnya. Yang 10 adalah untuk testing,
Yang 90 dibagi dua lagi, 80%, 20% atau 70, 30 atau 60, 40 untuk model dan validasi. Atau Anda cukup dua, model dan modeling dan validasi. Training dan validasi atau training dan testing. Yaitu terminologinya beda-beda ya. Ada yang kalau dua, training testing atau training validasi, itu saya tidak tahu mana yang benar ya. Tapi intinya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah mendapatkan nilai, kemudian kita melakukan klasifikasi, bagaimana kita meyakinkan orang bahwa model tersebut adalah akurat? Caranya gimana? Caranya dengan ngajak makan gitu, Pak ininya modelnya akurat nih, jadi bisa gunakan untuk memprediksi kira-kira panen padi di Indonesia. Atau gimana? Uji akurasi. Uji akurasi itu kan bisa dari yang tadi ya. Yang ini ya. Jadi ini nanti Anda menggunakan apa? Kapal gitu ya. Jadi yang disebut dengan performance matrix. Anda bisa menggunakan kapal. Apalagi kira-kira? Overall akurasi. Oke. Apalagi? Kalau data yang mesin learning yang Anda gunakan itu adalah regresi berupa nilai rasio ya. Jadi bukan ditemukan. Ada sebuah pabrik obat ya yang ingin menambah tinggi badan gitu. Kemudian dilakukan uji dan sebagainya. Atau apalagi? Atau umumnya yang dilakukan apa oleh Anda untuk mengetahui bahwa satu model itu akurat atau tidak? Apa? Alat ukurnya apa? Kappa sudah, overall akurasi sudah. Apalagi kira-kira? Apa? Ya RMSE ya. Anda sudah biasa ngukur kan RMSE atau mean absolute error ya. Overall akurasi ini kan R square ya. Kalau ada banyak lah, minimum distance di seberapa menyimpang ya apa yang Anda ukur. Ada satu metrik performance yang menurut saya pribadi sih dapat menggambarkan seberapa bagas. Tahu bagas bahasa Inggrisnya apa? Model itu kalau orang Inggris kan menyebutnya model yang bagus itu robust ya. Bahasa Indonesianya bagas. Bagas kava. Yang biasa digunakan adalah K-fold validation. Pernah dengar? Kalau yang tadi testing, training, validasi itu hanya dari satu data kan ya.
dari satu data dibagi. Akurasi mod trainingnya berapa, akurasi testingnya berapa kan? Kalau akurasi training kita peroleh dari data training. Akurasi testing dengan model yang sama kita terapkan ke data baru. K-fold validation ini kalau digambarkan menggunakan katakanlah tadi ya 70-30 katakanlah ya, training dan testing, maka di K-fold ini iterasi ya, 5 kali misalnya ada, atau 10 kali. Nah ini adalah 5 kali contohnya. Di iterasi yang pertama 70-30 ini adalah trainingnya ini, testingnya yang ini. Iterasi kedua trainingnya seperti ini. Iterasi ketiga bisa jadi begini. Iterasi keempat bisa jadi dia memilih ya sampelnya. Iterasi kelima misal ya gini lah. Kebayang nggak? Jadi dari 100 data maka 70 ambil dari yang awal sampai 70. Berikutnya dari 30 sampai 100 ya yang ini. Jadi secara random dari ada 5 kali yang tidak sama pemilihan sampelnya. Kenapa ini bagus? Karena setiap testing ini maka dia bisa menghasilkan R-square. R-square, R-square 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya adalah di kasus A, R1-nya misalnya 70, R2 square-nya 90. Supaya gampang, 3 ini 70 juga, R4 90. Rata-ratanya berapa nih? Rata-rata berapa? 80? Ini 70 tambah 70 tambah 9. Ya. Dibagi 5, 80 bener ya? Ini kasus A. Kasus B, R1 kuadratnya 79. R2 79. R3 81. R4 81. R5 kuadratnya 80. Maka ini pun sama. Mana yang lebih baik? Kasus A atau kasus B? Rata-rata R-square-nya sama, 80.
Kenapa? Pertama itu di iterasi pertama juga, kemudian iterasi kedua juga, kemudian apa ya? Kalau menggunakan statistik, Anda menggunakan apa? Menghitung apa dia? Apa? Rata-rata sama itu 80. Ya, jawabannya B, benar. Nah, alasannya kenapa? Presisi itu artinya apa? Kalau bahasa statistiknya Anda menggunakan apa? Rumus apa? Ya, standar deviasi. Benar. Jadi kalau menggunakan k-fold validation, misalnya 5 kali, 10 kali, Anda akan banyak pengukuran kan? Ketika dia konsisten, ya berarti modelnya bagus dia. Mau dipilih samplingnya acak dan sebagainya yang manapun, maka dia 79, 80, 81. Tapi kalau dia kadang-kadang 70, terus melesat gitu 90. Nah, ini berarti ada yang salah nih dengan modelnya. Walaupun akurasinya bisa sampai 90 ya, tinggi banget kan, di atas 80. Tapi dia tidak konsisten. Seperti performa pemain bola gitu. Kalau lagi jago, jago banget. Lagi bodoh, bodoh banget. Kalau kiper, tiba-tiba dia bisa menyelamatkan 10 kali. Tapi di waktu yang lainnya, bisa kegolan 5 gitu, kayak Onana. Kalau dalam bahasa manusianya apa tuh? Oh, ini orang ini kadang-kadang dia bener nih, jujur gitu, kadang-kadang enggak. Itu ini orang apa kinerjanya ketika awal bulan tinggi gitu. Tapi kalau misalnya akhir bulan kinerjanya rendah, apa tuh kalau bahasa istilahnya? Orang ini bisa diandalkan ya. Reliabilitasnya tinggi. Kalau dia dapat diandalkan, reliabilitasnya tinggi, artinya kita hampir setiap saat percaya gitu. Karena dia simpangan bakunya kecil. Jadi dengan k-fold validation ini kita bisa mendapatkan nilai reliability. Dengan R, dengan Python, semua bisa dihitung dengan cepat ya. Tapi kalau kita tidak paham konsep dasarnya, kita tidak bisa menjelaskan pada saat kita dapat hasil nih R square ini mana yang harus dipilih gitu. Kalau kita tidak tahu konsep dasarnya, maka percuma gitu. Gampang ya sebenarnya. Konsep machine learning itu mau datanya tabel atau image, ya pada dasarnya pada saat membangun model dia membangun tabel ya. Kalau di komputernya gitu dia membangun matriks kan ya. Kalau di machine learning itu tensor. Kalau untuk raster tadi dari model tadi, maka menggunakan data value dari setiap raster kemudian memprediksi, dan akan lebih lama untuk raster kan prosesnya.
Itu teori. 1,5 jam menurut saya cukup ya. Terbayang sekarang kan ya? Tidak susah kan? Simple. Machine learning, deep learning itu simple. Yang sulit adalah mempersiapkan datanya. Bagaimana datanya itu menggambarkan kondisi nyatanya, kemudian bagaimana datanya itu balance ya. Itu yang gampang-gampang susah. Walaupun kita mendapatkan data yang tidak balance, ada satu rumus lah, satu algoritma untuk mengatasi imbalance dataset dalam machine learning. Selanjutnya, menurut saya sih kita langsung saja coba ya dengan data yang ada di DataCamp, misalnya yang tadi yang heart rate ya, berapa besar peluang terjadinya serangan jantung dari data yang ada. Oke, itu saja ya kalau untuk teorinya, saya pikir tidak perlu lama-lama.